Nah, baik Ananda semuanya, untuk di pertemuan kita yang kedua ini, di kelas 8 kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, coba Ananda lihat di layar, yaitu peta konsepnya terlebih dahulu. Apa tujuan dari dibuatnya peta konsep ini? Tujuannya untuk memudahkan Ananda semua di dalam memahami materi yang akan disampaikan nantinya. Yang pertama, judul kita yaitu sifat wajib bagi Allah. Di bawahnya ada pengertian, kemudian ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Nah, di 20 sifat wajib bagi Allah ini itu dibagi menjadi 4 sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Nah, apabila Ananda telah memahami materi yang akan disampaikan ini, apa karakter yang akan diharapkan dari Ananda nantinya? Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dari sifat wajib bagi Allah. Coba Ananda perhatikan di layar. Nah, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai bentuk kesempurnaan darinya. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada zat Allah dan tidak ada satu pun yang dapat menyerupai Allah. Zat Allah itu tidak bisa dibayangkan sebagaimana bentuk, rupa, dan ciri-cirinya. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat wajib bagi Allah ini yang wajib kita ketahui, yang harus kita ketahui, itu ada 20 sifat. Nah, sifat yang pertama itu sifat wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya Allah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Adanya Allah itu bukan karena ada yang menciptakan, melainkan Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Untuk lebih mudah Ananda dalam memahami ini, itu coba Ananda lihat. Alam ini ada karena ada yang menciptakan, yaitu Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu bersifat wujud. Wujud apa artinya tadi? Ada. Sebagai pencipta seluruh alam. Ini merupakan dalil akli dari adanya sifat wujud Allah. Tidak masuk akal apabila adanya sesuatu yang ada tanpa adanya yang membuatnya. Nah, adapun dalil naklinya terdapat di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4. Nah, Ananda lihat di layar, itu dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu bersifat wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, cara memahaminya, coba Ananda lihat. Adanya penciptaan alam semesta ini berarti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Baik, kita masuk kepada sifat yang kedua, yaitu sifat kidam. Sifat kidam artinya terdahulu, berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah ada sebelum adanya sesuatu. Telah nyata Allah disifati dengan sifat kidam. Kalau Allah disifati dengan sifat kidam, berarti keberadaan Allah itu tidak baru. Sifat kidam ini menandakan bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta beserta isinya lebih dahulu ada daripada alam ini yang telah Allah ciptakan. Adapun dalilnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Ananda lihat di layar Ananda, itu dalil ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu bersifat kidam. Kidam itu artinya apa tadi? Terdahulu. Nah, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat baqo. Baqo artinya kekal.
Jadi Allah itu kekal abadi. Allah ada untuk selamanya, tidak mengalami kebinasaan atau kehancuran, tidak mempunyai akhir kesudahan. Nah, ini arti atau pengertian dari sifat Allah yang ketiga, yaitu sifat baqa. Allah itu kekal, Allah itu tidak binasa, dan Allah itu tidak punah. Dalilnya terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Ananda lihat dalilnya, Ananda pahami. Ini dalil surat Al-Quran yang menunjukkan Allah itu bersifat baqa. Allah itu bersifat kekal. Nah, di lagu tersebut itu menunjukkan bahwa Allah itu kekal. Orang kaya itu pasti mati, makhluk pasti mati, raja-raja pasti mati, seluruh alam semesta ini pasti akan binasa. Kita lanjut kepada sifat Allah yang keempat, yaitu sifat mukhallafatu lil hawadisi. Mukhallafatu lil hawadisi itu memiliki arti berbeda dengan makhluknya atau ciptaannya. Allah itu berbeda dengan sesuatu yang baru, yaitu makhluknya. Perbedaan di sini meliputi dari segala hal, baik dengan zatnya, sifat maupun perbuatan. Tidak mungkin memiliki persamaan antara Allah sang pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Adapun dalil dari sifat mukhallafatul lil hawadisi ini terdapat di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Anda lihat dalilnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kita sebagai manusia tidak boleh kita menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Pasti dan yakinkan di dalam hati Anda semua, Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, apabila Anda sudah memahami sifat Allah yang keempat ini, kita lanjut kepada penjelasan sifat Allah yang kelima, yaitu qiyamuhu binafsihi. Sifat qiyamu binafsihi itu artinya Allah berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Allah tidak membutuhkan tempat untuk sandarannya, tempat tinggal, dan tidak membutuhkan apapun dari ciptaannya. Kini nyatalah Allah itu disifati dengan qiyamuhu binafsihi. Adapun dalil dari sifat qiyamuhu binafsihi terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 6. Anda perhatikan, ini dalil yang menunjukkan Allah itu bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Allah tidak butuh makhluknya. Yang membutuhkan Allah itu makhluk. Kita lanjut pembahasan kita, yaitu sifat Allah yang keenam, yaitu wahdaniyah. Sifat Allah yang keenam yaitu wahdaniyah, yang memiliki arti esa atau tunggal. Nah, Allah bersifat tunggal karena Dia tidak memiliki sekutu. Maksudnya, yakin bahwa Allah itu esa di dalam zatnya, esa di dalam sifat-sifatnya, dan esa di dalam perbuatannya. Dalilnya itu terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Nah, mungkin anak-anak sudah sering membacanya ini ketika di dalam sholat, yaitu dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Jadi, kita harus yakin dan percaya kita di dalam hati, Allah itu bersifat esa, tidak ada sekutu apapun bagi Allah. Nah, itu anak-anak. Jadi kita lanjut kepada sifat Allah yang ketujuh, yaitu sifat kudrat. Sifat Allah yang ketujuh yaitu sifat kudrat, artinya pemegang kuasa terhadap segala sesuatu, yaitu Allah memiliki kuasa untuk mengadakan seluruh ciptaannya, ataupun bisa jadi Allah itu melenyapkan seluruh alam semesta. Dalilnya itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Nah, Anda lihat, ini dalil yang meyakini, yang menjelaskan Allah itu bersifat kudrat. Oke, tugas Ananda semuanya itu lihat, pilih
A, B, C, dan D itu sebagai jawaban yang benar. Untuk tugas yang kedua, yaitu Ananda ceritakan maksud dari gambar tersebut. Nah, itulah penyampaian materi dari kita di dalam pertemuan yang kedua ini. Ananda pahami, Ananda baca-baca kembali untuk bisa dipahami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.